Pernah nggak sih kalian ngalamin momen di mana lagi scroll media sosial, terus tiba-tiba muncul iklan orang pamer profit trading? Fotonya lagi di pantai, laptopnya kebuka, terus ada grafik ijo-ijo panjang banget kayak lagi lomba panjat pinang. Di captionnya tertulis, "Thanks God, profit hari ini cukup buat beli pulau pribadi." Sementara kita di sini lagi mikir keras gimana caranya duit di dompet cukup sampai tanggal gajian berikutnya. Kadang-kadang lihat saldo di aplikasi trading rasanya lebih horor daripada nonton film horor sendirian malam-malam. Saldonya cuma cukup buat beli kopi sachet 2 biji, tapi mimpinya udah pengen beli franchise kopi se-Indonesia. Perasaan ini tuh campur aduk ya. Antara pengen ikutan kaya raya, tapi juga takut duit yang udah seuprit ini malah amblas entah kemana. Oke, biar lebih kebayang, gue mau ceritain satu kisah. Anggap aja ini skenario sitkom. Judulnya, Malam Minggu Seorang Trader Kripto. Ceritanya ada seorang cowok, sebut saja namanya Miko. Miko ini baru gajian, dan dia memutuskan buat masukin sebagian gajinya ke koin micin yang lagi viral di Twitter. Tanpa pikir panjang, Miko langsung beli koin itu. Dia ngebayangin minggu depan udah bisa beli motor sport baru. Dia bahkan udah latihan gaya turun dari motor sport di depan kaca kamar mandi. Malam minggu pun tiba. Miko harusnya jemput pacarnya buat makan malam. Tapi dia malah keasikan mantengin grafik koin micinnya. Awalnya ijo, seneng banget dia. Udah senyum-senyum sendiri. "Sayang, sabar ya, bentar lagi aku jemput pakai mobil baru," bisiknya ke foto pacarnya di dompet. Tiba-tiba grafiknya berubah warna jadi merah. Merahnya pekat banget, kayak sirup marjan rasa coco pandan. Miko mulai panik. Keringat dingin mulai bercucuran. Dia coba refresh aplikasinya berkali-kali, berharap itu cuma error. Di tengah kepanikan, pacarnya nelpon. "Sayang, kamu di mana? Aku udah siap dari tadi loh." Miko dengan suara gemeteran jawab, "Iya, sayang, ini lagi di jalan, macet banget." Padahal dia masih di kamar, pakai kaos oblong dan celana pendek, sambil guling-guling di lantai meratapi nasib portofolionya yang longsor. Jadi, apa sih sebenarnya rotasi aset itu? Namanya aja sudah terdengar rumit, kayak jurus spesial di film laga. Tapi tenang, nanti kita bahas dengan cara yang gampang. Padahal konsepnya sederhana banget. Rotasi aset itu, gampangnya adalah strategi memindahkan dana kita dari satu aset ke aset lain yang lagi punya potensi lebih bagus. Jadi kita nggak diam aja di satu tempat, kita bergerak mengikuti irama pasar. Ibaratnya kita ini nomaden di dunia investasi. Nggak setia sama satu padang rumput, tapi kita pindah ke padang rumput lain yang lebih hijau. Coba bayangin lagi kasus si Miko tadi. Dia taruh semua uangnya di koin micin yang lagi heboh. Pas koin itu anjlok, ya udah, wassalam, hartanya ikut anjlok. Coba kalau dia pakai strategi rotasi aset. Jadi, pas kriptonya turun, sahamnya mungkin malah naik. Kerugian di satu tempat bisa ketutup sama keuntungan di tempat lain. Biar gampang, kita pakai analogi anak SD. Bayangin ada seorang anak SD namanya Budi. Budi ini dapat uang jajan dari ibunya setiap hari. Nah, di sekolah Budi, ada 3 penjual jajanan yang populer. Ada abang penjual es krim, ada ibu penjual gorengan, dan ada Pak D penjual mainan Tamiya. Di hari Senin, cuacanya panas banget, terik matahari kayak ada 2. Budi lihat semua temennya pada ngantri beli es krim. Dagangan abang es krim laris manis. Nah, Budi mikir, wah ini kesempatan. Dia nggak beli es krim buat dimakan sendiri, tapi dia beli beberapa es krim, terus dia jual lagi ke temen-temennya yang males antri. Besoknya hari Selasa, tiba-tiba turun hujan deres dari pagi. Cuacanya jadi dingin. Budi lihat, abang es krim jadi sepi pembeli. Tapi, Budi lihat di seberang, warung ibu penjual gorengan jadi rame banget. Apa yang Budi lakukan? Dia nggak maksa jualan es krim lagi. Dia pindah haluan. Lalu di hari Jumat, sekolah ngadain lomba Tamiya. Wah, semua anak cowok jadi pada heboh beli Tamiya dan spare partnya. Budi, yang udah ngumpulin untung dari jualan es krim dan gorengan, sekarang melihat peluang baru. Dia pindahin lagi modalnya. Lihat kan polanya? Itulah esensi dari rotasi aset. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak serius sedikit. Tapi ini penting banget. Ada satu kalimat yang selalu saya pegang dan ingin saya bagikan ke kalian semua. Saya percaya semua orang harus mengerti investasi dan harus berinvestasi. Namun sayangnya, tidak semua orang mengerti dan tahu cara berinvestasi yang benar. Kenapa semua orang harus berinvestasi? Jawabannya simple. Karena ada yang namanya inflasi. Inflasi itu kayak hama yang nggak kelihatan, tapi terus-terusan gerogotin nilai uang kita. Uang 100.000 hari ini mungkin cuma bisa buat beli beberapa mangkok bakso. Tapi 10 tahun lagi, dengan uang yang sama, mungkin cuma cukup buat beli kerupuknya doang.
Masalahnya, nggak semua orang tahu cara berinvestasi yang benar. Banyak yang mikir investasi itu judi. Ini bukan investasi, ini namanya spekulasi tingkat tinggi dengan harapan kosong. Investasi yang benar itu membutuhkan pengetahuan, strategi yang tepat, dan juga kesabaran. Salah satu ilmu penting yang wajib kamu pahami adalah strategi rotasi aset. Pastikan kamu belajar dan menerapkannya dengan benar agar investasi kamu semakin cerdas dan menguntungkan. Saya akan kasih 3 langkah sederhana buat mulai menerapkan strategi rotasi aset ini. Bahkan buat kamu yang modalnya masih seukuran uang jajan anak kos di akhir bulan. Langkah pertama adalah identifikasi tren besar. Misalnya sekarang lagi musim kendaraan listrik. Sektor apa yang diuntungkan? Tentu saja saham perusahaan otomotif, perusahaan baterai, perusahaan tambang nikel. Sebagai hadiah karena kalian udah nonton sampai akhir, saya mau kasih satu tips super praktis. Coba deh, mulai sekarang, sisihkan uang rokok atau uang ngopi cantik kamu. Kumpulkan uang itu dan anggap sebagai modal belajar. Pakai uang itu untuk mencoba strategi rotasi aset ini di pasar. Anggap saja ini seperti main game simulasi, tapi kali ini pakai uang sungguhan. Kamu pasti bisa, saya yakin itu. Jadi, jangan ragu lagi. Ingat, justru karena modalmu kecil, kamu harus lebih cerdas dari yang lain. Terima kasih banyak sudah menemani saya ngobrol soal investasi. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video saya yang lain, karena masih banyak tips dan trik keuangan yang akan kita bahas bersama. Sampai jumpa!